Tiga kisah nyata orang yang tak sengaja bertemu dengan Jungkook. Yang pertama, penggemar bertemu Jungkook di sebuah restoran. Saat para member BTS sedang berlibur, seorang penggemar bertemu dengan Jungkook di sebuah restoran. Post asli membagikan bahwa ada 3 meja yang ditempati di restoran itu, satu oleh dirinya sendiri dan teman-temannya, satu oleh penggemar berusia 40-an bersama putranya, dan satu lagi oleh Jungkook. Penulis dan teman-temannya awalnya berpura-pura tidak memperhatikan Jungkook karena ingin menghormati privasinya. Penggemar yang lebih tua kemudian meminta pemilik restoran untuk bertanya kepada Jungkook apakah dia boleh mendapatkan tanda tangan. Jungkook dengan senang hati mengiyakan dan pemilik restoran memberitahu Jungkook bahwa penulis dan teman-temannya juga penggemar. Jungkook mendatangi penulis dan teman-temannya dan menanyakan nama mereka, dan sementara penulis dan teman-temannya merasa bersalah karena mendapat tanda tangan Jungkook pada waktu liburannya, mereka memberitahukan nama mereka. Penggemar yang lebih tua kemudian meminta jabat tangan kepada Jungkook dan Jungkook memberikannya. Jungkook kemudian menawarkan untuk berjabat tangan dengan penulis dan teman-temannya. Jungkook segera meninggalkan restoran dan mendoakan semuanya baik-baik saja. 2. Fans semakin heboh saat melihat Jungkook. Saat menjadi bintang tamu BTS di Kultu Show, seorang penggemar mengirimkan pesan yang berbunyi, "Saat aku bertemu dengan temanku yang hendak pergi minum, aku melihat Jungkook." Penggemar ini menjadi bersemangat saat melihat Jungkook dan berbagi, "Aku minum sampai aku tidak tahu apakah aku sedang mabuk atau apakah minuman itu telah meminumku." Kejadian itu terjadi di Hongdae dan Jungkook menceritakan bahwa dia pergi ke sana untuk mengumpulkan pikirannya. Saat berada di Hongdae, Jungkook melihat beberapa orang mengcover musik BTS. Jungkook memutuskan untuk menonton pertunjukannya dan dia sambil tertawa menceritakan bahwa dia hampir bergabung dengan para pemain. 3. YouTuber Yan bertemu dengan Jungkook. YouTuber Korea Yan berbagi di Instagram bahwa dia tidak sengaja bertemu dengan Jungkook dan dia hanya ingin mengatakan hal-hal baik. Dia membagikan foto yang dia ambil bersama Jungkook. "Aku bertanya-tanya siapa yang ada di balik topi itu," tulisnya di caption. Dia juga menulis, "Jungkook BTS, aku merasa dia adalah salah satu bintang kelas dunia paling sederhana di dunia." Selain itu, penggemar BTS yang beruntung bertemu J-Hope secara langsung di hari ulang tahun Jimin. Di hari ulang tahun Jimin, beberapa penggemar BTS beruntung mendapat kejutan dari J-Hope. Bagi salah satu ARMY dan rekan kerjanya, bertemu J-Hope seperti adegan di drama Korea. Mereka sedang bekerja menjalankan toko ketika J-Hope masuk bersama dua temannya. Sambil berbincang dan tertawa bersama teman-temannya, J-Hope berbelanja piring dan stiker Snoopy. Dia penggemar berat anjing kartun ini dan bahkan menjuluki sebagai pahlawan gaya dalam sebuah wawancara dengan majalah GQ. "Aku melihat J-Hope secara langsung. Dia datang ke toko kami untuk berbelanja. Dia datang bersama dua temannya. Mereka berbicara dan tertawa dan bersenang-senang. Mereka membeli beberapa produk Snoopy," tulis fans. Ketika pemilik toko memberitahu J-Hope bahwa mereka adalah ARMY, dia juga menyapa mereka dengan senyuman lalu melanjutkan perjalanan. "Kami mengatakan kami berdua ARMY dan dia melontarkan senyum indahnya pada kami dan menyapa. Aku gemetar dan menangis. Aku mencintai J-Hope. Ini hari ulang tahun Jimin, tapi aku merasa aku mulai mendapat hadiah." Dalam tweet selanjutnya, penggemar itu membagikan foto merchandise yang dibeli J-Hope. J-Hope benar-benar seorang pria tupai yang cantik dan imut. Dia mengambil beberapa stiker dan piring, tapi dia membawanya padaku di tas ini untuk ditelepon. "Aku sekarang punya set yang sama yang tergantung di toko." Tak lama setelah ARMY membagikan story mereka, penggemar lain maju dan mengungkapkan bahwa mereka juga bertemu J-Hope hari itu. Sementara itu, 5 selebriti ini mengungkap kepribadian asli J-Hope. Anggota BTS selalu berbicara tentang betapa mereka mengakui kepribadian J-Hope yang penuh perhatian dan profesionalisme. Tapi pujian ini tidak terbatas hanya pada rekan anggota saja. Berikut adalah 5 selebriti yang menunjukkan apresiasinya pada kepribadian J-Hope. Yang pertama, Ayu. Ayu dan J-Hope baru pertama kali berinteraksi secara publik baru-baru ini. J-Hope menjadi bintang tamu di acara Ayu's Palace saat mempromosikan album solonya Jack in the Box. Dinamika lucu mereka langsung memikat hati para penggemar. Dalam episode acara itu, di mana Crush menjadi bintang tamunya, Ayu mengungkapkan bahwa J-Hope mengirimkan makanan ringan untuk seluruh staf dengan catatan yang mengatakan, "Tolong kirimkan banyak cinta untuk Crush." Setelah mengetahui bahwa dia akan tampil di acara itu, hari itu, baik Ayu maupun Crush terlihat tersentuh dengan sikap baik anggota BTS ini. 2. Crush. Selama episode yang sama dari Palette Ayu, Crush juga mengungkapkan bahwa J-Hope tidak hanya mengirimkannya kue sebelum syuting, tapi juga menunjukkan ketulusannya sepanjang proses kolaborasi mereka di Rush Hour.
Dalam wawancara lainnya, dia juga menyebutkan betapa kagumnya dia dengan etos kerja J-Hope ketika dia terus merekam take demi take, meningkatkan bagiannya dalam lagu tanpa jeda. Ia juga membantu seluruh proses pembuatan lagu itu, bukan hanya bagiannya saja. J-Hope menghabiskan banyak waktu mempelajari karya Crush dan gayanya, menelusuri berbagai jenis konten yang telah ia buat untuk memberikan keadilan terhadap kolaborasi itu. Crush menyatakan bahwa setelah bekerja dengan J-Hope, dia menyadari bahwa orang seperti dia akan menjadi sangat sukses. 3. Lizzo dan J-Hope punya persahabatan menggemaskan yang berkembang setelah mereka bertemu langsung di konser Harry Styles pada November 2021. Kemudian pada bulan April tahun itu, Lizzo mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa J-Hope dan dia bertukar nomor telepon dan berkirim pesan. Dia memanggilnya pengirim pesan hebat yang tidak akan membiarkanmu membaca. Kalau sudah lama sejak dia mengirim pesan, dia seperti maafkan aku, dan dia meminta maaf karena sudah lama, katanya memuji sikapnya. 4. Becky G dan J-Hope punya persahabatan yang sangat erat sejak mereka berpromosi untuk Chicken Noodle Soup pada tahun 2018. Sejak itu, Becky G berulang kali memuji kepribadian J-Hope. Saat wawancara tahun 2020, dia mengatakan bahwa energi positifnya sangat membuat ketagihan sehingga dia berharap bisa membawa J-Hope mini kemanapun. Aku ingin berada di dekatnya sepanjang waktu. Kalau aku punya mini J-Hope di sakuku sepanjang waktu untuk mengatakan, ayo Becky, aku akan senang. Dalam wawancara di bulan Agustus, Becky G memanggilnya Our Corazon Sito. Secara harfiah berarti hati kecil yang berjalan, sambil berbicara tentang persahabatan indah mereka. 5. Solar dan Moonbyul dari Mamamoo. Solar dan Moonbyul menyebut J-Hope saat tampil di variety show beberapa bulan terakhir. Dua ini mengatakan kalau mereka bisa hidup sebagai anggota grup lain selama sehari. Mereka akan memilih J-Hope karena mereka mengagumi betapa kerasnya dia bekerja sambil tetap tersenyum. Moonbyul menimpali dengan pengalaman pribadinya bekerja dengannya, mengatakan, kami bertemu dengannya saat jadwal, dia sangat energik dan orang yang sangat baik. Tak hanya J-Hope, reporter Korea yang bertemu RM BTS ungkap 5 lebih alasan dia bisa menjadi pemimpin sejati. Dalam video YTN Star, reporter hiburan Korea berkumpul untuk membahas RM BTS dan kualitas baiknya sebagai pemimpin grup. Pers hanya memuji RM dan kemampuannya dalam mendukung BTS menjadi superstar. Berikut adalah beberapa dari banyak alasan yang dibagikan para reporter yang menganggap RM sebagai contoh paling sempurna dari seorang pemimpin grup di K-pop. Yang pertama, kehadiran panggung. Reporter Kang Neri mengatakan, aku berada di konser Wembley tahun ini. Pertunjukan pertama adalah Dionysus. Saat RM naik ke atas panggung, dia tampak seperti dewa Yunani. Karisma itu masih aku ingat dengan jelas hingga saat ini. 2. Bakatnya sebagai produser. Reporter Ji Sung-hoon mengatakan, DNA, Spring Day, Not Today, lagu-lagu hits BTS seperti ini semuanya diproduseri oleh RM. Jadi dia bukan hanya pemimpin di BTS, dia menarik bebannya dengan banyak cara. 3. Keterampilan komunikasinya. Reporter Cho Hyun-joo mengatakan, aku telah menonton mereka di acara Ellen dan acara The Late Late Show, dan peran RM memainkan peran besar dalam acara ini. Dia punya keterampilan komunikasi yang sangat baik. Cara dia menerjemahkan bolak-balik antara pembawa acara dan anggota sungguh luar biasa. 4. Perhatiannya terhadap detail. Reporter Ji Sung-hoon mengatakan, aku pergi ke banyak pertunjukan idola. Ketika kelompok-kelompok ini mengadakan konferensi pers seperti itu, mereka berusaha untuk tetap berpegang pada naskah atau tidak mengatakan apapun di luar kebiasaan. RM dan anggota BTS lainnya lebih dari itu. Mereka selalu memberikan jawaban berbeda dan memuaskan. RM selalu menyiapkan pena dan kertas. Dia menuliskan pertanyaannya dan memikirkan bagaimana dia bisa memberikan jawaban yang mendalam. 5. Sikapnya yang rendah hati. Reporter Park Hyun-min mengatakan, ketika sebuah grup masih pendatang baru, para anggotanya bersemangat untuk sukses, sehingga relatif lebih mudah bagi pemimpin untuk memimpin kelompoknya. Yang sulit adalah setelah grup itu merasakan kesuksesan. Ketika kelompok menjadi besar, kepemimpinan diuji. Pemimpin harus benar-benar mengontrol anggotanya untuk memastikan kelompoknya tetap rendah hati dan sukses. Dan lihat di mana BTS sekarang, semua orang pasti setuju bahwa itulah keadaan mereka. Itu menunjukkan RM melakukan segalanya dengan benar. Bahkan ARMY berkomentar bahwa RM adalah orang yang menjaga segalanya tetap seimbang dan terkendali. 6.
6. Kepercayaan dirinya. Reporter Kang Neri mengatakan, menjadi sombong dan percaya diri adalah dua hal yang sangat berbeda, dan bagi RM, ia punya rasa percaya diri yang terpancar. Sepertinya dia tahu dia adalah pemimpin yang siap. Keyakinan itu terpancar dari apa yang dia lakukan dan katakan. Itu membuatnya lebih berkesan. Aku yakin kepercayaan diri RM cukup ideal untuk dimiliki para idola. 7. Fisiknya yang baik. Reporter Park Hyun Min mengatakan, RM adalah satu-satunya anggota BTS yang tingginya lebih dari 180 cm. Ia adalah anggota tertinggi di grup, meski kedengarannya tidak banyak, tapi dalam satu hal lain, hal ini punya makna. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.